Seorang petugas ambulans yang sudah bekerja puluhan tahun dengan tekun, akhirnya jatuh sakit di sekujur tubuhnya. Hanya karena tak mau urus-urusan basa-basi. Karirnya mandek setengah hidup. Sementara anak muda yang jago main politik, cuma butuh 3 tahun singkat, udah bisa sejajar sama dia. Gila benar. Pak Wang itu luar biasa. Melebihi kamu. Siapa sih Pak Wang itu? Nanti aku hack tuh Pak Wang kamu. Tapi atasan malah nyuruh mereka berdua tugas luar bareng. Padahal sifat dan karakter mereka bumi langit bedanya. Mustahil bisa akur. Dan sebagai ayah tunggal, si petugas senior lagi hadapi masalah besar. Antara keluarga, karir, dan hidup. Harus pilih yang mana. M.A. Chip, si tokoh utama, adalah ayah tunggal yang baik. Meski sendirian ngasuh anak perempuan, dia tetap kasih yang terbaik buat anaknya. Gak pernah mengeluh sekalipun hidup susah. Sejak istrinya meninggal, mertuanya pindah ke Toronto, Kanada. Kini kedua orang tua itu balik ke Hong Kong buat jenguk cucunya. Baru turun pesawat langsung meluncur ke rumah M.A. Chip. Ketemu mereka berdua. Wajah M.A. Chip malah gak kelihatan senang. Gimana? Sudah dipikirkan? Sini bener-bener gak cocok buat perkembangan Bonnie. Ternyata mertuanya pengen bawa si kecil ke Kanada, biar dapat pendidikan yang lebih bagus menurut mereka. Dan sebagai wali anak, otomatis M.A. Chip juga harus ikut pindah. Si ibu mertua nasehatin, udah kerja bertahun-tahun, tapi jabatan gak naik-naik juga. Gak perlu bertahan di pekerjaan itu. M.A. Chip ragu lama. Akhirnya janji bakal pertimbangkan baik-baik. Malamnya, M.A. Chip yang kerja di tim ambulans dapat telepon dan langsung berangkat tugas. Dia selalu prioritaskan nyawa orang. Sering langgar prosedur. Tapi bertahun-tahun kerja, badannya penuh cedera dan penyakit. Hari ini atasan tua, Kuo, panggil M.A. Chip ke kantor. Katanya atasannya mau adain hari promosi layanan ambulans. Ini acara besar tahun ini. Lau Kuo minta M.A. Chip bantu persiapan. Bikin promosi dan poster. Atur kunjungan. Nanti interaksi sama warga. Foto-foto main game. Bahkan pin promosi aja udah disiapin Lau Kuo. Meski niat Lau Kuo baik, pengen kasih M.A. Chip kesempatan tunjuk diri di depan atasan. Soalnya mereka masuk bareng. Dirinya sendiri udah naik ke posisi bagus. Sementara M.A. Chip gak maju-maju. Dia cuma tahu selamatkan orang pas tugas. Gak ngerti urusan politik kantoran. Cuma punya masa kerja lama, tapi gak ada prestasi. Lau Kuo mau bantu pun gak bisa naikin dia secara istimewa. Apa kamu masih urusin barang-barang pribadi itu? Biarin ajalah yang udah lewat. Itu gedung perkantoran gede. Aku lagi urus akuisisi. Jangan sembunyi di mobil itu terus. Ah, Pak Shi, selamat datang kembali. Dan belakangan, tim dapat anggota baru. Bernama Wang Wei. Dia paham banget aturan pergaulan. Kerja strictly sesuai prosedur. Jago nulis laporan dan dapat piala. Fokusnya cuma satu, naik pangkat cepat. Perkataan Lau Kuo bikin M.A. Chip goyah. Dia mikir, apa mungkin ikut mertua pindah ke Kanada aja. Ganti pekerjaan juga bisa lebih sering nemenin anak. Begitu pulang, M.A. Zie hati-hati nanya, apa anaknya mau pindah ke Kanada? Dia juga sebutin segudang kelebihan Toronto. Tapi anaknya cuma peduli satu hal. Kalau mereka pindah, apa ayah bisa lebih sering nemenin dia? Dan apa ayah bakal lebih seneng kalau ganti kerja? Mendengar itu, M.A. Zie langsung usap kepala anaknya. Anaknya terlalu penurut. Sampai bikin dia terenyuh. Sejak saat itu, dia mutusin bulat. Bakal bawa anaknya imigrasi ke Kanada. Tapi selama persiapan aplikasi imigrasi, M.A. Zie tetap setia sama tugasnya. Menyelesaikan setiap panggilan darurat dengan serius. Suatu hari, ada kecelakaan di galangan kapal dekat situ. Seorang pekerja asing tanpa izin jatuh dari ketinggian 15 meter. Tubuhnya tertusuk besi. Kondisi kritis. Keadaannya sangat darurat. M.A. Zie langsung panggil bantuan pemadam kebakaran. Sekaligus hubungi tim medis rumah sakit buat bersiap. Hawei, sesuai prosedur, catat tanda vital korban. Rencananya mau suntik saline dulu. Lalu nunggu 10 menit. Sampai pemadam datang baru bertindak. Tapi M.A. Zie langsung tahu. Korban gak bakal tahan 10 menit. Kalau ditunda, pasti mati. Jadi dia sekali lagi langgar prosedur. M.A. Zie panggil tukang gergaji mesin di pabrik. Suruh dia potong besinya cepat-cepat.
Lalu bareng tim angkat korban ke tandu. Langsung bawa ke rumah sakit. Mereka balap sama maut. Terburu-buru ke ruang gawat darurat. Begitu dokter mulai nanganin, M. Azhie baru pegang pinggangnya yang mulai sakit. Dan nunggu kabar dengan cemas di rumah sakit. Kebetulan, istri sepupu M. Azhie bekerja di rumah sakit ini. Begitu dengar kabar, dia bukan cuma siapin obat pereda sakit, tapi juga bawa tugas seni anaknya, Bonnie. Dari detail kecil ini kelihatan, sebagai ayah tunggal, M. Azhie biasanya sibuk banget. Untung ada bantuan keluarga. Dia bisa urus semua kebutuhan anaknya. Tapi waktu M. Azhie bilang mau imigrasi bareng anaknya, istri sepupunya langsung keberatan. Menurut dia, Bonnie udah kehilangan ibu sejak umur 3 tahun. Sekarang baru mulai move on dari kesedihan. Kalau harus adaptasi lagi di lingkungan baru, itu gak baik buat anak. Lagi pula, lisensi paramedis M. Azhie gak diakui di Kanada. Bahasa Inggrisnya juga payah. Mana mungkin bisa dapat lisensi baru di sana. M. Azhie kan cinta banget sama pekerjaan ini. Kalau di sana, apa mau cuma jadi tukang cuci piring di Chinatown? M. Azhie juga tahu kesulitan-kesulitan itu. Tapi, dia lebih ingin putrinya meraih masa depan yang lebih luas. Gak lama, Wang Wei yang lagi kesel pengen konfrontasi sama M. Azhie soal pelanggaran prosedur. Sebagai penanggung jawab ambulans ini, M. Azhie seenaknya ubah prosedur. Bisa-bisa bikin masalah besar. Jadi Wang Wei minta dia komunikasi dulu sebelum bertindak. Kalau masuk akal, pasti dia bantu. Pemadam kebakaran belum datang, lo udah mau pergi. Situasinya susah di dua sisi. Aku yakin sebagai senior, Pak MA pasti ngerti. Semua ini lo pasti paham. Tapi M. Azhie cuma asyik makan. Enggak pedulin omongannya sama sekali. Wang Wei cuma dapat muka dingin. Tapi sama sekali nggak ada hasilnya. Setelah pulang kerja, M. Azhie langsung menuju klinik pribadi teman lamanya. Meski lukanya di pinggang sudah parah sampai mengganggu geraknya, teman lamanya itu memberi peringatan tanpa ampun. Kalau nggak segera dioperasi, M. Azhie nanti bahkan jalan aja bakal susah. Bisa-bisa sampai bungkuk dan ngompol. Dalam hati, M. Azhie tentu sadar. Tapi biaya rumah sakit swasta terlalu mahal. Uang yang ditabungnya pengen dia kasih semua buat anak perempuannya. Makanya dia cuma bisa antre dulu di rumah sakit umum. Tapi paling cepat juga butuh 2 tahun. Untuk sekarang, ditunda-tunda dulu aja. Dan dia datang ke klinik ini juga ada urusan lain. Soalnya imigrasi minta surat keterangan sehat dari lembaga yang ditentukan. Dia minta tolong teman lamanya buat cari tahu mana yang biayanya lebih murah. Keluar dari klinik, karena kuburan gak jauh, M. Azhie mampir menjenguk istrinya, Huang Ruhua. Dia membersihkan sesuatu di depan nisan. Di sisi lain, Wang Wei masih menunggu di rumah sakit. Sepupunya, 11, yang lagi gabut, ngobrol dengannya. Baru sadar kalau orang ini fokus banget cuma pengen naik jabatan. Karena naik jabatannya cepat banget. Rekan kerjanya sampai juluki dia, legenda kilat. Dan target Wang Wei jelas banget. Pertama, naik jadi tim ambulans senior. Bisa masuk kantor pusat, baru ada kesempatan jadi asisten kepala. Bisa kenal lebih banyak pimpinan. Naik jabatan dari dalam jadi pejabat. Nggak perlu seumur hidup terjebak di garis depan. Demi target itu, dia nggak peduli pendapat orang lain. Sepupunya, 11, tahu atasan kasih dia julukan. Tapi malah ketawa seneng banget. Besoknya waktu tugas. Tugas M. Azhie cuma nganterin orang mabuk. Di tengah jalan, dia nanya Wang Wei, waktu itu, mau ngasih pesan terakhir ke teman pekerja asing itu. Wang Wei langsung ngaku aja. Kalau nggak diganggu M. Azhie di tengah jalan, Wang Wei pasti udah selesai ngomongin pesan terakhirnya. Menurutnya, sebagai manusia, dia nggak boleh pura-pura nggak lihat hal kayak gitu. Tapi pendapat ini langsung ditolak M. Azhie. M. Azhie bilang, mereka pakai seragam. Itu nandain kewenangan mereka. Pakai seragam, waktu korban lagi diresusitasi. Ngasih pesan terakhir ke temannya. Itu kan cuma bikin temannya makin cemas. Tapi Wang Wei nggak setuju sama pandangan ini. Pas lagi gitu, tiba-tiba mereka dapat kabar. Ada orang gila bawa golok nyerang orang di dekat situ. Dengar itu, M. Azhie langsung suruh supir ganti rute. Tapi ambil rute nggak biasa sementara ada orang mabuk di mobil. Itu nggak sesuai prosedur. M. Azhie balik badan ke orang mabuk itu. Ada keadaan darurat di dekat sini. Kalau lu nggak nolak, gua anggap setuju ya.
Si mabuk bahkan gak sempet ngomong. Mazhie langsung bilang, "Nah, prosedur udah jalan." Saat mereka tiba di lokasi kejadian, mobil polisi udah ngeblokir jalan rapat-rapat. Wang Wei cuma bisa dorong tandu jalan kaki bareng Mazhie. Saat itu, sekeliling udah penuh orang. Seorang laki penuh darah mengayunkan goloknya. Terus-terusan ngomongin rencana ke desa bareng anaknya. Setelah amati situasi, Mazhie suruh Wang Wei siapin perlengkapan P3K. Manfaatin kesempatan polisinya ngejegal si penyerang dari belakang. Mereka berdua buru-buru masuk ke dalam rumah. Mereka ikuti jejak darah sampai ke loteng. Nemuin seorang anak tergeletak di lantai. Lehernya penuh darah. Mazhie tekan lukanya pakai selimut. Dicek, anak itu udah nggak ada napas dan nadi. Wang Wei buru-buru menyerahkan bola kebangkitan. Alat menunjukkan ada reaksi listrik, tapi tidak ada denyut nadi. Harus segera disuntik adrenalin dengan jarum tulang. Wang Wei cuma belajar di kelas. Belum pernah praktik langsung. Tapi situasi darurat, terpaksa nekat. Akhirnya, di bawah bimbingan Mazhie, suntikan berhasil dilakukan. Belakangan baru tahu, ini ayah dan anak dari luar kota yang bertengkar. Anaknya tidak bisa menyesuaikan hidup di Hong Kong. Saat bertengkar dengan ayahnya, lehernya terluka. Meski mereka tangani dan kirim ke rumah sakit, anaknya tetap tidak tertolong. Malam ini giliran Mazhie jaga. Jadi dia bawa putrinya ke kantor untuk merayakan Dongzi. Sikap polos dan ceria gadis kecil itu membuat Wang Wei di meja sebelah ikut tersenyum. Mazhie tanya kenapa dia tidak pulang. Senyum Wang Wei langsung menghilang. Dia berdalih tidak pernah merayakan hari raya. Lalu menunduk sibuk dengan acara promosi ambulans. Mazhie menasihatinya, pekerjaan tidak akan pernah selesai. Keluarga lebih penting. Tapi Wang Wei tertawa getir. Tidak semua orang tua menyayangi anaknya. Setiap kali dia telepon ke rumah, bukan dipuji orang tua, malah dibandingkan dengan anak saudara. Atau dimintai uang. Ternyata, di balik usaha keras Wang Wei meraih sukses, tersimpan kepedihan yang tak diketahui orang. Sejak kecil dia diabaikan dan direndahkan orang tuanya. Nilai bagus pun tak dapat pujian. Dengar anak saudara dipuji setinggi langit, sementara dirinya seperti orang tak terlihat. Obsesi untuk diakui ini membuatnya menjadikan promosi sebagai satu-satunya cara membuktikan diri. Meski prinsipnya sangat berbeda dengan Mazhie, Wang Wei sudah sangat menghormati seniornya ini. Setiap tugas, lihat dia bertindak tegas menyelamatkan orang. Selalu dapat pengalaman praktik yang tak ada di buku. Perlahan, kerjasama mereka semakin kompak. Wang Wei pertama kali merasa punya tempat di pekerjaan ini. Seluruh dirinya pun berubah. Sementara Wang Wei baru mulai berubah, Mazhie malah mendapat pukulan berat. Imigrasi Kanada membalas surat. Milburni lolos persetujuan. Tapi karena cedera pinggang bertahun-tahun mempengaruhi lehernya, penilaian kesehatannya tidak memenuhi syarat. Aplikasi imigrasi wirausahanya langsung ditolak. Mazhie coba imigrasi keahlian profesional, siapa tahu beruntung. Tapi dia cuma paramedis biasa. Ditambah usianya sudah di atas 35 tahun. Kanada sama sekali tidak mau. Nah, ini dia. Hampir saja dia harus berpisah dengan putrinya sendiri. Bahkan saat bekerja pun, wajahnya terlihat sangat murung. Keesokan harinya saat bertugas, mereka mendapat panggilan kakek yang serangan jantung. Entah kenapa, Mazhie terlihat sangat pucat. Setelah mengusir pikiran negatif, barulah dia berhasil memberikan pertolongan pertama pada pasien. Saat itu, istri si kakek juga ada di mobil. Wang Wei lihat si nenek sangat khawatir. Dia langsung buat cerita. Bilang ayahnya juga punya penyakit jantung. Sekarang hidupnya baik-baik saja. Setiap hari cuma telepon. Bilang sepupunya tinggal di rumah mewah, sepupunya yang lain naik mobil sport, dan sebagainya. Perkataan ini langsung menghibur si nenek. Setelah mengantar ke rumah sakit dengan selamat, dia tidak lupa minta alamat untuk surat terima kasih. Pikirannya masih penuh dengan urusan promosi. Tapi di perjalanan pulang, ban mobilnya kempes. Saat diperbaiki, supirnya tidak tahan mengeluh. Kau bercanda soal penyakit jantung, tidak lihat situasinya. Rupanya istri Mazhie meninggal karena penyakit jantung. Tidak kau lihat saat dia bantu pertolongan pertama si kakek tadi. Wajahnya pucat sekali, ya. Wang Wei baru tersadar kalau dia telah membuat masalah. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Dia pun dengan sigap pergi merokok, meninggalkan mereka berdua sendirian. Kalau dulu, Mazhie pasti tak akan terima kebohongan Wang Wei.
Tapi penolakan imigrasi kali ini terlalu berat, membuatnya tiba-tiba merasa mungkin usaha Wang Wei mengejar promosi tak sepenuhnya salah. Dia sendiri sudah berjuang sampai tubuh penuh luka. Tapi pada akhirnya dapat apa? Saat Wang Wei baru saja ingin menghibur Mazhie beberapa patah kata, truk derek tiba-tiba datang. Ucapan yang sudah di ujung lidah itu pun tertelan kembali. Setelah pulang, Mazhie memberitahu Bonnie soal penolakan imigrasi. Berbohong kalau dia cuma belum bisa berangkat untuk sementara. Gadis kecil itu memang paham. Tapi air matanya tetap tak terbendung. Mari kita koreksi satu kesalahan. Karyawati rumah sakit itu bukan istri sepupu Mazhie, tapi sepupu perempuannya sendiri. Dan berkat perantara Mazhie, dia dan Wang Wei perlahan saling tertarik. Kemarin, sepupu Lily dan Wang Wei mengajak Bonnie main es. Wang Wei memperkenalkan diri sebagai rekan kerja ayahnya. Tapi Bonnie cuma menyeringai. Kata ayah, kalian cuma pamannya yang pulang cepat setelah jualan. Wang Wei langsung paham. Mazhie pasti sering mengeluh di depan putrinya. Wang Wei dan Lily buru-buru mendemonstrasikan pada anak itu. Lalu dia membungkuk dan berkata serius, ibumu luar biasa. Dia tak hanya menyelamatkan banyak orang, tapi juga mengajariku cara menolong orang. Tapi Bonnie tetap tak bersemangat. Lily tak tahan dan bertanya apa yang sebenarnya dia pikirkan. Kalau orang mati, apa kamu akan menangis? Kalau orang pergi, apa ayah akan menangis? Pertanyaan seperti ini tak seharusnya keluar dari mulut anak kecil. Sementara itu, Mazhie sibuk mencari seminar sekolah. Ingin putrinya belajar lebih banyak sebelum ke luar negeri. Wang Wei dan Lily sangat khawatir. Karena yang Bonnie butuhkan sekarang adalah berbicara dari hati ke hati dengan ayahnya. Tapi Mazhie sangat keras kepala. Bahkan bilang, aku paling tahu anakku sendiri. Melihat Wang Wei hampir tak tahan marah. Saat bertugas kamu begitu tegas. Kenapa menghadapi anak sendiri jadi pengecut? Mazhie pun ikut panas. Kamu sendiri kan cuma bisa merayu orang. Untuk dapat surat terima kasih, kalau memang hebat. Kenapa tidak berdamai dengan orang tuamu? Sebenarnya, keduanya sama saja dasarnya. Sensitif tapi membohongi diri sendiri kalau tak terluka. Keras kepala dan ngotot. Serta sama-sama takut menghadapi bagian paling lembut di dalam hati mereka. Kemudian, meski sudah ikut seminar dan makan popcorn, Bonnie masih menyimpan sebuah simpul di hatinya. Di bawah bayang-bayang perpisahan, dia akhirnya menanyakan pertanyaan yang tersimpan bertahun-tahun. Apa yang sebenarnya terjadi? Malam ibu meninggal. Selama ini, Mazhie jarang membicarakan kepergian istrinya. Saat tragedi itu terjadi, dia sedang bertugas. Istrinya yang sedang tak enak badan terpaksa menarik gerobak sendiri ke rumah sakit. Saat Mazhie menerima telepon dan tiba di sana, semuanya sudah terlambat. Saat itu Bonnie masih kecil, sudah terlelap dalam mimpi. Sama sekali tak tahu ibunya dalam masalah. Tapi sekarang Bonnie menyimpan banyak pertanyaan. Kenapa ayah tidak mengantar ibu ke rumah sakit malam itu? Saat ibu pergi, ayah, kenapa ayah tidak menangis? Kalau aku benar-benar ke Kanada, apa ayah benar-benar tidak akan sedih? Tapi karena Mazhie tidak memberi kesempatan untuk berkomunikasi lebih dalam dengan putrinya. Kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati. Kebingungan dan kekesalan itu terus menumpuk. Di dalam hati Bonnie, semakin lama semakin banyak. Keesokan harinya di sekolah, Bonnie duduk sendiri di pojokan, melamun. Tiba-tiba, dia melihat beberapa gadis sedang mengganggu seorang teman sekelas. Keadaan semakin parah. Dia langsung mengambil jus dan menyiramkannya. Gadis yang memimpin, yang berponi ekor kuda, basah kuyup. Lalu, dengan marah, Bonnie menelepon ambulans. Mazhie dan Wang Wei segera datang setelah mendapat kabar. Mazhie hanya memikirkan putrinya. Dia menyuruh Wang Wei untuk memeriksa gadis yang terluka. Untungnya gadis itu tidak ada luka luar. Tapi kasus anak-anak harus dievaluasi di rumah sakit. Perlu tanda tangan orang tua untuk tidak mengirimnya. Tapi sekolah tidak ingin masalahnya jadi besar. Sang guru menarik Mazhie ke samping dan mengancamnya. Kalau tetap bersikeras mengirim ke rumah sakit, akan mencatat kecenderungan kekerasan di berkas Bonnie. Wang Wei langsung tahu trik kepala sekolah itu. Langsung masuk ke kantor. Bersikeras mengirim gadis itu ke rumah sakit sesuai aturan. Di perjalanan, Wang Wei bertanya pada Mazhie apa yang dikatakan kepala sekolah. Mazhie pun memberitahunya alasannya.
Lalu tiba-tiba dia bilang akan segera mengirim Bonnie ke Kanada. Hong Kong tidak cocok untuknya tumbuh. Wang Wei segera menasihati Ma Zhie. Yang paling dibutuhkan anak adalah ditemani keluarga. Tapi Ma Zhie diam, tidak berkata-kata lagi. Kembali ke markas, Lau Kuo memanggil mereka berdua ke kantor. Rupanya kepala sekolah mengadu ke markas besar. Bilang sikap mereka tidak baik. Dan akan mengirim pemberitahuan resmi. Lau Kuo menyuruh mereka menulis laporan, mengirim keranjang buah untuk minta maaf. Wang Wei marah dan ingin membantah. Tapi Ma Zhie justru mengakui kesalahan. Bahkan bilang akan bertanggung jawab penuh atas hari promosi layanan ambulans. Dia buru-buru ingin mengirim putrinya ke luar negeri. Maka perlu promosi dan kenaikan gaji. Ma Zhie yang dulu berpegang pada prinsip. Dan Wang Wei yang mengejar promosi. Sepertinya Wang Wei benar-benar berubah. Tentu saja ini menyebabkan ketidaknyamanan. Sementara sopir yang hampir pensiun mengunyah paha ayam dengan penuh perasaan. Akhirnya tiba saatnya untuk pergi. Dia bilang pekerjaan ini seperti menyetir. Kadang tidak tahu apakah sedang maju atau terjebak. Di sisi lain, atasan Wang Wei, mentor, kembali dari cuti. Setelah tahu murid kesayangannya 2 kali dikeluhkan. Langsung menasihatinya dengan serius. Jangan hanya sibuk bekerja. Harus lebih memperhatikan pemikiran atasan. Dia bahkan mengundang Wang Wei minggu depan. Untuk menemani atasan main bola dan makan. Tapi Wang Wei sama sekali tidak merasa senang. Malam hari, Ma Zhie di rumah membereskan koper Bonnie. Karena mertuanya akan membawa cucu mereka ke Kanada. Tapi mereka juga ingin tahu kebenaran. Tentang malam ketika putri mereka meninggal. Ma Zhie tidak bisa lagi menyembunyikan. Hanya bisa jujur. Hari itu seperti biasa, istrinya pulang dan memasak. Setelah makan masing-masing beristirahat. Istrinya menyebut pipi kanannya mati rasa. Ma Zhie menyuruhnya tidur lebih awal. Tapi tidak menyangka itu menjadi percakapan terakhir mereka. Setelah Ma Zhie pergi bertugas. Istrinya di rumah tiba-tiba merasa tangannya mati rasa. Dia ingat suaminya selalu mengeluh ada yang menyalahgunakan ambulans. Jadi tidak ingin merepotkan suaminya. Dia mengerat gigi dan memanggil taksi sendiri ke rumah sakit. Saat menerima telepon dari rumah sakit, Ma Zhie seperti orang gila bergegas ke rumah sakit. Sepanjang jalan ada 12 lampu lalu lintas. 9 di antaranya hijau. Di hatinya, dia masih berharap, mungkin masih ada waktu. Tapi begitu sampai rumah sakit, kata-kata Li Sheng bagai air dingin yang menyiram. Organ-organ ruhwa jantung, paru-paru, ginjal semua gagal total. Nyatanya, sudah tak ada yang bisa dilakukan. Ma Zhie gemetar menandatangani surat persetujuan. Menyaksikan perawat mematikan ventilator. Saat itu, dia merasa dirinya seperti seorang pecundang sejati. Dian Mu mendengar semua kebenaran. Tidak menyalahkan menantu yang telah berjuang keras ini. Hanya diam-diam menepuk tangan Ma Zhie. Tapi penghiburan tanpa kata justru lebih menyayat hati. Sebelum Bonnie berangkat ke Kanada, Ma Zhie membawanya ke Pingzhou. Di Gunung Du, mereka menemukan siput yang cangkangnya pecah. Bonnie menatap siput itu lama. Dia tahu siput tanpa cangkang tak akan bertahan lama. Seperti dirinya yang harus meninggalkan rumah yang dikenalnya. Saat bermain permainan memanjat tembok, Ma Zhie gagal karena sakit pinggangnya kambuh. Bonnie tiba-tiba menangis histeris. Semua kesedihan yang tertahan selama ini meledak. Dia tidak ingin meninggalkan ayah. Apalagi pergi ke Kanada yang asing. Si kecil mengira ayahnya sama sekali tidak peduli padanya. Hingga Ma Zhie membawa putrinya masuk ke rumah tua tempat dia dan Ruhwa pertama kali bertemu. Pria kuat itu akhirnya tak bisa menahan tangisnya. Dia memberitahu Bonnie bahwa dia juga sedih. Hanya saja terbiasa menyimpan rasa sakit di dalam hati. Dalam perjalanan pulang dari Pingzhou, televisi di pinggir jalan sedang menyiarkan berita darurat. Sebuah bus tingkat terjun dari jembatan. Semua petugas ambulans yang baru pulang ditarik kembali mendesak. Ma Zhie menitipkan putrinya. Lalu langsung melesat ke lokasi kecelakaan di Jalan Kingman. Di depan, pagar pembatas berlubang besar akibat benturan. Bus tingkat terjerembab di lereng bukit. Mobil pribadi di sampingnya hancur tak berbentuk. Kecelakaan beruntun 3 kendaraan ini mengerikan. Bus, mobil pribadi, dan truk tangki berhimpitan. Bus terguling puluhan meter ke lereng. Banyak penumpang terlempar keluar. Hanya dalam beberapa jam, 21 orang meninggal. Dan 52 lainnya terluka. Mayat dan korban luka berbaur. Lokasi dipenuhi jeritan kesakitan. Ma Zhie menarik seorang petugas dan menuntut penjelasan. Kenapa yang hidup dan mati tidak dipisahkan? Petugas itu menjelaskan dengan putus asa, posisi dilaporkan salah oleh ruang kendali.
dan sekarang sedang diatur ulang. Setelah menyuruh Mazhie menyesuaikan diri, petugas itu buru-buru pergi menolong korban. Sementara rekan-rekannya yang melihat Mazhie datang, cepat-cepat menyerahkan seragam dan sarung tangan kerja. Saat itu, di dalam tenda, beberapa pimpinan sedang berdiskusi mencari solusi. Mazhie tak sempat basa-basi dengan komandan tertinggi di lokasi. Mendengar masih ada 6 korban yang belum diselamatkan, dia menarik Wang Wei dan langsung lari ke lokasi. Kini, promosi atau mengambil hati atasan tak lagi penting di hadapan nyawa. Wang Wei juga tak lagi memikirkan soal pangkat. Mereka berdua kompak berlari ke tanggul, baru saja menyelamatkan seorang gadis kecil. Dia langsung menangis menjerit-jerit. Tangannya tak bisa digerakkan. Petugas ambulans memeriksa lengan gadis itu. Padahal jelas-jelas pergelangan kakinya patah terbelah. Mazhie langsung paham ini adalah perpindahan rasa sakit akibat syok saraf. Orang yang kesakitan parah tak bisa membedakan bagian mana yang terluka. Maka dia menyuruh petugas segera memasang bidai untuk kaki gadis yang patah itu. Kini petugas ambulans bolak-balik di lokasi. Di mana-mana ada korban yang menunggu pertolongan. Seorang gadis kecil menarik kaki Mazhie erat-erat, menangis mencari ibunya. Tapi pasien pendarahan dalam di sampingnya lebih kritis. Perutnya keras seperti batu. Kondisi bisa memburuk kapan saja. Tangisan gadis kecil itu mengganggu proses penyelamatan. Sampai-sampai Wang Weiji teriak dengan nada tinggi. Mazhie segera memeluk gadis itu, menenangkannya dengan lembut agar menutup mata, dan menghitung dari 1 sampai 100. Dia bilang, setelah selesai menghitung, ibunya akan muncul. Saat gadis kecil itu sibuk menghitung, mereka berdua fokus menyelamatkan pasien pendarahan dalam. Tapi kondisi wanita itu sangat parah. Detak jantung dan tekanan darahnya terus menurun. Saat Mazhie teringat kepergian istrinya, matanya berkaca-kaca, tapi dia tak mau berhenti memijat dada. Di saat genting, Wang Wei menariknya, mengingatkan bahwa masih puluhan nyawa lain yang perlu diselamatkan. Barulah Mazhie tersadar, lalu menyodorkan ponselnya ke gadis kecil itu, menyuruhnya menghubungi ayahnya untuk kabar baik dulu. Kemudian, petugas pemadam kebakaran dan ambulans berjuang semalaman, dari gelapnya malam hingga fajar menyingsing. Akhirnya semua korban berhasil dibawa ke ambulans. Baru saja Mazhie ingin menarik napas lega, tiba-tiba rasa sakit menusuk di pinggangnya. Lalu pandangannya gelap, dan dia terjatuh. Saat dia terbangun di rumah sakit, Bonnie menangis dan langsung memeluknya. Untungnya, kali ini Mazhie kebagian jatah operasi. Cedera pinggang lamanya bisa diobati minggu depan. Beberapa waktu berlalu, Mazhie yang kembali bertugas, dan Wang Wei seperti jadi orang lain. Wang Wei tak lagi terobsesi dengan pengakuan orang tuanya, tapi fokus meningkatkan keterampilan pertolongannya. Mazhie juga mulai berbicara dari hati ke hati dengan putrinya. Tak lagi menyimpan kesedihan sendirian. Pemuda yang dulu selalu mengejar promosi, dan petugas ambulans senior yang berpegang pada prinsip, akhirnya menemukan jawaban mereka masing-masing. Cerita pun berakhir di sini. Kisah ini tak bicara hal-hal muluk-muluk, hanya menceritakan keseharian 2 petugas ambulans. Perjuangan dan pilihan orang biasa diramu dalam alur cerita. Bahkan kita bisa melihat bayangan orang-orang di sekitar kita dari para tokohnya. Awalnya, Mazhie dan Wang Wei bagaikan 2 garis sejajar. Satu berpegang teguh pada prinsip, satunya lagi mengejar ketenaran semu. Tapi pada akhirnya mereka sadar bahwa mereka sedang mencari tempat mereka sendiri. Mazhie mencari cara menyeimbangkan peran sebagai ayah dan petugas ambulans. Wang Wei mencari cara agar tak hidup dalam bayang-bayang orang lain. Dan yang menyatukan mereka adalah beban tanggung jawab di balik pekerjaan ini. Karena saat menghadapi hidup dan mati, semua kepentingan dan obsesi pribadi memudar. Hanya menyisakan naluri untuk menyelamatkan. Baiklah, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Like, komentar, dan subscribe kalian adalah dorongan terbaik untuk kami. Sampai jumpa di video berikutnya.